Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Akang Pejuang Alif. Kali ini kita akan mengisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW ternyata pernah terkena sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Firman Allah di atas menjadi salah satu dalil bahwa sihir itu memang benar-benar ada dan nyata. Sama seperti perkara gaib lainnya, sebagaimana diketahui, sihir adalah upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada setan untuk mencelakai orang lain. Ayat di atas mencontohkan bahwa sihir bisa membuat sepasang suami istri bercerai-berai. Praktek sihir sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seseorang mengirim sihir. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu bervariasi. Ada yang menggunakan rambut calon korbannya, baju, gambar atau foto, dan lainnya. Sihir bisa menyasar siapa saja, termasuk beliau, orang yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang diriwayatkan Asy-Syaikhan dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seorang dukun yang bernama Labid al-Asam. Dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membayangkan telah melakukan sesuatu atau berhalusinasi mendatangi istrinya satu persatu. Namun ternyata beliau tidak melakukan hal tersebut. Kepada istrinya Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. Aku kedatangan dua laki-laki. Salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Siti Aisyah. Salah seorang malaikat yang berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tengah terkena sihir. Labid bin al-A'sam adalah pelakunya. Kata malaikat tersebut, Labid menyihir dengan menggunakan sisir dan rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kulit mayang kurma jantan. Sihir Labid ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Zarwan. Maka keesokan harinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur Zarwan. Mereka mendapati bahwa air dalam sumur Zarwan berwarna merah kecoklatan seperti air perasan daun pacar. Sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Nabi kemudian meminta agar sumur Zarwan ditutup. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, bukhul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itu turun wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu
dan demikian seterusnya, sehingga 11 simpul itu terbuka dengan 11 kali Kanjeng Nabi membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Sejak saat itu, sebelum tidur, Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Ada juga yang menyebutkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum beliau tidur. Tidak lain ini adalah untuk melindungi diri beliau dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya sihir. Kalau seandainya beliau sakit, maka Sayyidah Aisyah yang senantiasa membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkan tangannya kepada tubuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Buti menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW terkena sihir tersebut bukanlah sebuah aib atau kekurangan pada diri beliau. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.